Halo guys, balik lagi sama Goreng. Gimana kabar kalian hari ini? Masih pada semangat kan guys puasanya? Nah, di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal part 19. Tepatnya episode 81 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, melihat kedatangan Zheng Niu di wilayah kerajaan Suzaku, Wang Lin segera disambut baik oleh seorang murid manusia abadi bernama Bai Shu, di mana dia ditugaskan untuk menemani Zheng Niu selama berada di tempat ini. Oleh sebab itu, Bai Shu tidak mengeluarkan dua hewan peliharaan untuk mengajak Zheng Niu berkeliling di wilayah kerajaan Suzaku. Dalam perjalanan melihat area sekitar, Wang Lin pada awalnya beranggapan jika konsepsi slip giok mengenai negara Suzaku benar-benar tidak lengkap. Namun setelah dia melihatnya secara langsung, kerajaan Suzaku memanglah dipenuhi energi spiritual begitu hebat, bahkan membuatnya merasa kagum. Belum sempat berpikir lebih jauh, Bai Shu lantas mengatakan area tepat di bawah kakinya merupakan dataran terluas di seluruh kerajaan Suzaku dan memiliki 4 negara kultivasi, di antaranya kerajaan Suzaku, Qinglong, Qianhuan, dan kerajaan Pilu. Sedangkan negara Suzaku mereka adalah satu-satunya negara kultivasi tingkat 6, bahkan memiliki status tertinggi dan tidak bisa ditandingi oleh negara manapun. Meskipun Wang Lin membenarkan perkataan ini, hanya saja dia kembali menanyakan ada berapa sekte besar di negara Suzaku. Bai Shu menjelaskan, sekte negara Suzaku terbagi menjadi 3. Pertama sekte Tianyu, sekte Dipo, dan sekte besar aliran manusia abadi. Masing-masing sekte memiliki seorang tetua di ranah Ashen dan yang diperintah langsung oleh generasi ke-14 bernama Zhu Kuezi. Walaupun dikatakan Zhu Kuezi adalah satu-satunya kultivator tahap akhir Ascendan, hanya saja dia jarang pulang kayak Bang Toyib. Bahkan Bai Shu sendiri cuma bisa melihatnya sekali seumur hidup setelah beberapa tahun lamanya. Tapi... Bai Shu melanjutkan, selain wanita barusan adalah murid sekte Tianyu, guru Bai Shu sendiri berniat menjadikan Zheng Niu sebagai muridnya. Tapi dikarenakan duel baku hantam akan berlangsung dalam 7 hari lagi, Bai Shu lantas mencoba untuk menanyakan apakah Zheng Niu memiliki tingkat kepercayaan diri bisa mengalahkan Hongdi. Meskipun Zheng Niu tidak bisa memastikan pertarungan tersebut, namun Bai Shu memintanya untuk tidak memikirkan hal ini terlebih dahulu. Pasalnya dia bisa tinggal selama beberapa hari di aliran manusia abadi untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan sang guru menyelesaikan kultivasi. Tidak berselang lama, setelah memasuki ruangan kamar, Wang Lin merasa janggal dengan area sekitar, di mana ruangan ini bukanlah tempat yang nyaman untuk beristirahat, melainkan seperti berada di penjara. Nah, dikarenakan Wang Lin gak mau pusing, dia lantas mencoba untuk memahami peta batu giok pertama, demi mengantisipasi hal tidak diinginkan. Terlebih lagi meski hanya segelintir beberapa master yang bisa membunuhnya kapan saja, tapi Wang Lin masih bingung apa alasan Zhu Kuezi tidak mempermasalahkan tangan Hongdi pocel sebelah, bahkan memiliki tujuan untuk mengirim mereka berdua ke tempat ini. Sehingga Wang Lin beranggapan, jika pertarungan ini sebagai ajang pembuktian untuk memilih dirinya maupun Hongdi, atau Zhu Kuezi telah merencanakan sesuatu. Belum sempat berpikir lebih jauh, Wang Lin tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan seorang pria tampan bernama Ji Yunlong, ketua sekte manusia abadi. Selain dapat memasuki ruangan ini tanpa sepengetahuan Wang Lin, dia juga merasakan basis kultivasinya di ranah awal Ascendan, dan ternyata... Meski hal ini menimbulkan pertanyaan luar biasa hebat, akan tetapi Wang Lin mencoba untuk mengesampingkannya terlebih dahulu. Pasalnya dia haruslah fokus memenangkan pertarungan melawan Hongdi. Keesokan harinya,
Sebelum duel perbaku hantaman resmi dimulai, Zhou Kuezi, generasi ke-14 tahap kesempurnaan Ashen dan bersama kedua murid pribadinya telah menunjukkan diri, di mana ternyata mereka bertujuan untuk menyaksikan pertarungan ini secara langsung. Bahkan sosok ketiga bernama Qin Feng di tahap menengah Soul Formation, sedangkan cewek Judas ini memiliki nama Liu Mei sekaligus murid kedua Zhou Kuezi. Singkatnya, setelah tetua sekte menempati kursi VIP, Chu Yunfei, leluhur sekte Tianyu, lantas menyatakan bahwa pertarungan resmi dimulai, serta membawa kedua belah pihak memasuki area baku hantam kerajaan Suzaku, dan tiba-tiba menyaksikan kemunculan Dewa Es jelas saja mengejutkan Wang Lin. Pasalnya dia belum melakukan pergerakan sedikit pun. Bahkan di momen ini, Hongdi secara ugal-ugalan melepaskan kekuatan Dewa Es untuk menyerang. Meski dalam posisi terdesak, Wang Lin lantas menggunakan formasi naga hitam untuk memblokirnya. Pasca kejadian barusan, menyadari kesenjangan basis kultivasi di antara mereka berdua, bahkan tidaklah mampu membunuhnya dalam satu kali gerakan, Wang Lin memutuskan untuk mengacaukan pikiran Hongdi, sehingga dia memiliki kesempatan untuk memulai tindakan. Sebelum melanjutkan duel tersebut, Hongdi mengatakan dengan adanya senjata ciptaannya selama 500 tahun dan kemampuan Dewa Es, dia berjanji akan membalaskan dendamnya dan membuat Wang Lin gak bisa pulang. Oleh sebab itu, Wang Lin segera menggunakan lonceng kuno untuk memberikan serangan kejutan. Merasa kesulitan di bawah gempuran Dewa Es dan senjata merah, serta berada dalam posisi tidak menguntungkan, Wang Lin dengan cepat menggunakan armor kuno untuk melindungi diri. Meski pada awalnya Hongdi merasa di atas angin, bahkan menganggap jagoan kalian telah kalah dalam satu kali serangan, tapi fakta berkata lain. Pasalnya berkat adanya set armor kuno, bukan hanya memblokir kemampuan Hongdi, melainkan untuk memulai baku hantam sesungguhnya. Oleh sebab itu, Wang Lin segera melepaskan formasi bendera bencana surgawi. Menyadari kemampuan ini sangatlah overpower, Hongdi lantas menggunakan 6 elemen untuk memblokir bencana surgawi. Meski para boneka tidaklah bisa menghentikan formasi tersebut, hanya saja hal itu sudahlah cukup menghilangkan ki kegelapan untuk mengurangi kekuatan bencana surgawi. Tepat di momen ini, merasa kesal dengan tindakan Wang Lin, Hongdi lantas secara paksa mengeluarkan cambuk kunci untuk membalikan situasi pertarungan. Bahkan hanya satu kali gerakan indah, cambuk kunci dapat membuat Wang Lin mengalami luka cukup serius pada roh aslinya. Menyaksikan hal tersebut, jelas aja mengejutkan Zhou Kuezi. Pasalnya bagaimana mungkin Hongdi bisa membawa senjata sekte Tianyu ke arena baku hantam. Mendengarkan ucapan ini, Yunfei mengucapkan permintaan maaf sebagai tanda kelalaian dalam melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi setelah pertandingan berakhir, dia berjanji akan memberikan penjelasan kepada ketua Kuezi. Sementara itu, demi menghindari cambuk kunci yang dapat merusak jiwa primordial, Wang Lin segera mengandalkan senjata kereta penembak dewa untuk menghadapi kemampuan tersebut. Meski dikatakan energi pengumpulan kereta penembak dewa membutuhkan waktu yang cukup lama, namun dia memiliki sebuah ide untuk menggunakan racun kutukan di dalam tubuh wanita Red Butterfly, sehingga memberikannya sedikit waktu, dan ternyata alhasil, setelah rencananya berjalan lancar, serta energi pengumpulan kereta penembak dewa telah pulih sepenuhnya, Wang Lin tanpa basa-basi langsung mengaktifkan kereta penembak dewa. Secara bersama dengan hal itu, serta di bawah tekanan senjata Wang Lin, Hongdi tiba-tiba saja ngedumel sendiri. Meski pada awalnya dia pernah menganggap jagoan kalian cuma seekor semut kecil yang tidak layak menjadi rival abadinya, namun ternyata anggapan ini salah total. Pasalnya duel perbaku hantaman jauh berbeda jika dibandingkan saat di alam abadi.
Terlebih lagi, kedua senjata yang telah dipersiapkan untuk pertarungan kali ini sangatlah sulit membunuh Zheng Niu. Bahkan jika bukan adanya cambuk kunci pemberian Feng Yusan, kemungkinan besar dia telah kalah sejak awal pertandingan. Belum sempat berpikir lebih jauh, Wang Lin segera menggunakan pedang abadi untuk menghancurkan Dewa Es. Merasa muak terus ditekan, Hong Di secara paksa mengaktifkan transformasi klon ilahi untuk menciptakan Rana tanpa perasaan. Walaupun tindakan ini sempat mengejutkan beberapa orang, tapi menurut Feng Yusan, teknik barusan dipersiapkan untuk membantu Hong Di menerobos ke level selanjutnya, bahkan mengandung pencerahan taus surgawi dalam kehidupan, serta ditambah Rana tanpa perasaan. Zheng Niu tidaklah bisa mengatasi hal ini. Sementara itu, di saat Wang Lin terus memikirkan cara untuk menghancurkan ranah niat Hong Di, serta energi spiritualnya telah mencapai batas, Hong Di tiba-tiba saja melepaskan teknik ilusi tanpa perasaan, sehingga membuat Wang Lin kehilangan kesadarannya. Melihat emosi Wang Lin mulai tidak terkendali, Hong Di segera mengeluarkan pedang kebijaksanaan untuk menyaksikan adegan pembantaian yang dilakukan Teng Huayuan terhadap orang-orang yang pernah dia temui, sekaligus untuk memutuskan ikatan cinta, keluarga ataupun sahabat dekat, meninggalkannya satu persatu, sehingga membuat Wang Lin tanpa sadar melepaskan tebasan pedang kebijaksanaan. Setelah melakukan hal itu, selain dapat melihat beberapa mayat berserakan di ranah tanpa perasaan, tempat ini langsung berubah menjadi lautan darah. Bahkan setelah Wang Lin memasuki area tersebut, Hong Di pada akhirnya mampu membuat Wang Lin memotong perasaan cinta dengan tangannya sendiri, sehingga dia memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi bisa menghancurkan jiwa primordial Wang Lin. Dan ternyata dalam posisi diambang kematian, serta mengingat segala momen yang terus-menerus menyelimuti di dalam pikirannya, bahkan mendengar kata-kata motivasi dari sang guru bersama kedua orang tua, Jegon kalian akhirnya menyadari satu hal, di mana ucapan Hong Di sebelumnya tidaklah sepenuhnya benar. Pasalnya meski pedang kebijaksanaan dapat memutuskan ikatan cinta, namun tidaklah bisa menghentikan sebuah reinkarnasi. Terlebih lagi setelah dia memasuki ranah tanpa perasaan, Jegon kalian bisa memahami ranah tersebut. Nah guys, seperti itu lagi perjalanan Lord Wang Lin part 19 episode 81-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener edun parah ya kan? Dan memacu adrenalin sekali. Kira-kira bagaimana Wang Lin bisa menyelesaikan duel tersebut? Kita tunggu aja di hari Senin ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa deh pencet tombol subscribe-nya dan juga notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video terbaru nantinya. Di sini Mimin baik hati mau rebahan santuy dulu sambil nunggu buka puasa. See you next time guys. You know I'm always honest. There ain't no way I'm never stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till
till I'm on top, yeah.